Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Selamat datang di sesi kuliah bertema panduan menulis review paper ilmiah untuk mahasiswa pasca sarjana Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS. Video ini merupakan video pertama dari 7 video yang mengulas tentang panduan menulis review paper ilmiah. Saya adalah Dr. Dwi Priyanta, atau saudara bisa memanggil saya Pak DP, dari Laboratorium Digital Marine Operation and Maintenance, Departemen Teknik Sistem Perkapalan ITS. Dalam sesi ini adalah sesi pertama dari 7 sesi yang kita rencanakan. Kita akan bersama-sama membedah strategi dan tahapan penting dalam menulis review paper yang bukan hanya rapi dan sistematis, tetapi juga punya kontribusi akademik yang jelas, sehingga layak diterbitkan di jurnal internasional berreputasi seperti yang terindeks Scopus. Harapannya sesi ini dapat menjadi bekal awal yang kuat bagi saudara-saudara yang akan menyusun review paper yang menjadi bagian penting dari tesis atau disertasi maupun karir akademik ke depan saudara-saudara. Tujuan dari keseluruhan sesi ini, jadi dari 7 sesi, dari 7 video yang akan kita tayangkan, ini adalah yang pertama, agar Anda memahami keseluruhan tahapan penulisan review paper, mulai dari menentukan topik, menyusun struktur, hingga siap untuk dikirim ke jurnal. Kedua, Anda diharapkan mampu menemukan dan merumuskan research gap atau celah penelitian yang merupakan alasan paling utama kenapa review Anda layak ditulis, atau dalam hal penulisan disertasi maupun tesis, mengapa disertasi atau tesis saudara itu layak untuk diterima. Sedangkan yang ketiga itu adalah Anda akan dibimbing untuk menetapkan atau menerapkan struktur dan standar penulisan ilmiah yang sesuai dengan gaya jurnal bereputasi. Jadi ini bukan hanya tentang menulis, tetapi tentang bagaimana berpikir sistematis dan strategis dalam menyusun kontribusi ilmiah. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan inti, izinkan saya menjelaskan lebih dahulu struktur dari seluruh sesi, 7 sesi yang akan kita lampaui. Materi kita terbagi menjadi 7 bagian utama yang akan mengalir secara sistematis. Di bagian pertama atau part 1, kita akan membahas dasar dari review paper. Dasar dari review paper, apa itu review paper, jenis-jenisnya, serta perbedaannya dengan original research. Ini penting sebagai fondasi awal. Di part kedua atau di video kedua nanti, kita masuk tahap awal penulisan bagaimana memilih topik review yang strategis sesuai tren riset dan memiliki kontribusi keilmuan yang jelas. Di video ketiga atau part 3, kita akan membahas
inti dari sebuah review yang baik, yaitu bagaimana kita mengidentifikasi dan merumuskan research gap. Ya, research gap ini adalah, atau research gap ini adalah nyawa dari setiap artikel ilmiah. Karena hampir sebagian besar tulisan awal dari mahasiswa pasca sarjana itu gagal mengidentifikasi research gap. Di bagian keempat ini akan mendiskusikan mengenai panduan lengkap proses penulisan review paper, mulai dari mencari literatur, menyusun narasi, hingga revisi dan submission ke jurnal. Ya. Sedangkan di bagian kelima dan keenam, bagian kelima dan keenam ini kita bagi menjadi dua karena sangat panjang sekali. Jadi di bagian kelima dan keenam itu akan mengupas lebih dalam setiap struktur yang ada pada paper review atau review paper. Kita akan melihat contoh penulisan yang baik serta tip praktis dari paper yang telah terpublikasi. Dan yang terakhir atau part 7 atau bagian 7, kita akan menutup dengan checklist final atau final check dan beberapa tips untuk meningkatkan peluang publikasi review paper Anda di jurnal bereputasi internasional. Nah, di bagian pertama ini atau di video pertama ini, seperti yang sudah saya sampaikan pada slide sebelumnya, pembahasan topik ini ada 7 video atau 7 bagian yang terekam dalam 7 video. Untuk sesi ini kita akan membahas bagian pertama atau part 1. Kita akan membahas dasar dari review paper. Ya, dasar dari review paper. Yang pertama adalah mengenai ikhtisar apa itu paper review, kemudian apa itu paper review, kemudian perbedaan review dan original research, jenis-jenis review paper yang harus kita tahu, kapan dan kenapa kita harus menulis review paper. Di bagian kedua, kita akan menulis review paper, motivasi akademik kita menulis paper, manfaat strategis dari penulisan paper kita, dan peran review paper dalam riset lanjutan. Nah, di bagian pertama kita akan mendiskusikan mengenai ikhtisar apa itu review paper, yang akan kita bagi menjadi 4 subtopik. Yang pertama adalah apa itu review paper, kemudian bagian kedua adalah review paper dan original research itu bedanya apa. Kemudian di bagian ketiga kita akan membahas jenis-jenis review paper. Di bagian keempat, kapan dan kenapa menulis review paper. Nah, di bagian pertama, apa itu review paper? Secara sederhana, review paper adalah jenis artikel ilmiah, ya, jenis artikel ilmiah yang merangkum, mengevaluasi, dan mensintesis temuan dari penelitian sebelumnya dalam satu bidang tertentu, Tujuannya adalah bukan menyajikan data eksperimen baru. Jadi bukan menyajikan hasil eksperimen baru, ya, tetapi untuk memetakan pengetahuan yang telah ada, menyusun state of the art, ya, dan yang paling penting adalah mengidentifikasi research gap. Jadi review paper bukan hanya kumpulan ringkasan,
Jadi bukan hanya sekedar saudara mengumpulkan paper kemudian diringkas menjadi sebuah tulisan, bukan. Jadi review paper itu merupakan sebuah analisa yang kritis yang menjadi landasan kuat bagi penelitian atau bagi penulisan tesis atau disertasi saudara nantinya. Ya, ini sebabnya mengapa review paper sering menjadi referensi penting dalam dunia akademik dan industri. Karena apa? Karena review paper ini biasanya berisi dari sintesa dari banyak paper-paper yang dirangkum menjadi sebuah tulisan. Jadi bukan rangkuman tapi hasil sintesa dari berbagai tulisan, berbagai paper, berbagai publikasi research yang disintesa menjadi sebuah tulisan. Ya seperti rangkuman, tapi sebenarnya bukan rangkuman, karena saudara harus melakukan sintesa dari paper-paper tersebut. Nah, di sub bab berikutnya, kita akan membahas mengenai perbedaan antara review dan original research. Perbedaan review paper dan original research. Kita lihat, dalam dunia publikasi ilmiah ini, penting untuk memahami perbedaan antara paper dan original research paper. Tujuan, kalau kita lihat dari tujuannya, adalah tujuan dari review paper adalah untuk merangkum dan mengevaluasi penelitian terdahulu. Ya, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, tidak hanya merangkum dan tidak hanya merangkum, tapi di sini ada kata evaluasi sehingga nanti akan hasil akhirnya berupa sintesa. Ya, kemudian sedangkan research paper di sini, kalau saudara lihat di tabel ini, melaporkan hasil eksperimen atau studi baru. Jadi kalau ini sebuah rangkaian tulisan nanti kalau saudara sudah saatnya menulis review paper dan harus publish di jurnal, maka review paper ini saya sarankan untuk ditulis, karena review paper ini juga akan menjadi bagian dari chapter 2 dari disertasi atau tesis saudara. Dan jika Anda menulis review paper ini dengan baik, maka saudara akan mendapatkan research guide yang cukup bagus, yang cukup argumentatif, sehingga hasil penelitian saudara yang tertuang dalam disertasi atau tesis itu akan bisa ditulis lanjutannya dalam bentuk original research paper. Nah, kemudian di bagian kedua di data ini, di review paper itu menggunakan data sekunder. Ya, ini dari publikasi lain ya, namanya review paper. Jadi kita mereview dari banyak publikasi, ya, banyak publikasi yang sebidang, yakni data dari publikasi lain, dan bertujuan untuk mensintesa serta mengevaluasi tren riset yang ada. Sedangkan kalau di original research, karena ini sudah satu bidang, satu penelitian tertentu dengan topik tertentu, maka original research paper ini menyajikan hasil penelitian baru dengan data primer, ya, dengan data primer. Nah, kalau saudara nanti sajikan dalam bentuk jurnal ini ya, biasanya mengikuti struktur IMRAD, 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 ya, IMRAD. IMRAD itu apa, Pak? IMRAD itu singkatan dari Introduction, Method, Research, and Discussion, ya. Kemudian kalau kita lihat dari struktur, ini tadi sebagian sudah saya jelaskan di sini, strukturnya review paper ini memiliki struktur yang lebih fleksibel, tetapi tetap harus ilmiah dan sistematis, ya. Kontribusinya pun berbeda. Review paper itu lebih berfokus pada identifikasi tren dan gap. Ingat, saudara mengidentifikasi trennya kemana dan gapnya apa, ya. Lebih fleksibel tapi tetap ilmiah, itu prinsipnya. Sedangkan
original paper, maka nanti validasinya berisi validasi teori atau berisi validasi hipotesa yang saudara ajukan. Nah, dari sisi kontribusi, review paper ini sifatnya sintesis ya, sintesis sehingga saudara bisa mengidentifikasi tren dari yang sedang saudara review itu kemana dan gapnya ada di mana. Nah, ini nanti akan menjadi celah bagi penulisan proposal, tesis atau disertasi saudara-saudara. Nah, sedangkan kalau original research paper, kontribusinya karena dia berupa temuan baru, model baru, dan validasi teori. Nah, selanjutnya kita akan lihat bahwa kita memiliki beberapa jenis review paper, ya, beberapa jenis review paper. Yang pertama adalah narrative review, yang kedua systematic review, yang ketiga adalah meta-analisis. Ya. Yang ketiga adalah meta-analisis. Nah, apakah narrative review? Nah, narrative review itu bersifat deskriptif, seperti namanya naratif, maka dia bersifat deskriptif dan bebas. Jadi karena sifat alamiahnya itu berupa naratif ya, jadi deskriptif. Biasanya digunakan untuk eksplorasi awal, jadi seperti kalimat pengantar dalam sebuah paper, jadi sebagai eksplorasi awal terhadap topik yang sangat luas, ya, yang sangat luas. Ini seperti helikopter view, nanti akan kita bahas di section selanjutnya. Apa itu helikopter view? Nah, yang kedua ada systematic review. Nah, apa systematic review itu, Pak? Systematic review itu adalah systematic review ini sifatnya jauh lebih terstruktur, menggunakan protokol. Jadi ada aturan yang harus dipatuhi, yang harus diikuti supaya penulisan systematic review saudara itu menjadi systematic review yang sangat bagus. Ya, systematic review jauh lebih terstruktur, menggunakan protokol pencarian dan seleksi literaturnya itu harus eksplisit, dan nanti akan kita diskusikan lebih detail bahwa jika saudara melakukan systematic review, maka apa yang saudara lakukan itu harus bisa direplikasi atau bisa diulang oleh peneliti yang lain. Nah, untuk itu saudara perlu protokol, ya, protokol atau sebuah aturan yang saudara harus ikuti. Nah, biasanya protokol yang dipakai itu adalah protokolnya milik Prisma. Apa itu Prisma akan kita bahas lebih detail di slide-slide atau di topik bahasan selanjutnya. Karena di tahap awal ini masih berupa introduction. Nah, kemudian di systematic review ini fokusnya pada transparansi dan replikasi. Itu sebabnya saudara memerlukan protokol atau memerlukan aturan. Nah, salah satu yang banyak dipakai oleh banyak penulis dunia itu adalah Prisma. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya meta-analisis. Apakah meta-analisis itu? Nah, meta-analisis itu adalah bentuk kuantitatif dari systematic review. Yang menggabungkan hasil-hasil statistik dari berbagai studi untuk mendapatkan kesimpulan umum, ya, mengambil kesimpulan umum. Di bidang kita, di bidang rekayasa atau teknik atau engineering, ya, di bidang teknik atau rekayasa atau engineering, seperti yang kita dalami atau kita geluti, systematic review adalah jenis yang paling umum karena mampu menyajikan analisis mendalam dan transparan yang sangat dihargai dalam publikasi ilmiah. Ada 3 jenis utama review paper. Yang pertama adalah, ini adalah summary-nya ya.
Kalau misalnya kita mendiskusikan mengenai naratif review, untuk memudahkan pemahaman, mari kita bandingkan ketiga jenis review ini secara berdampingan. Sudah saya buatkan tabel di sini ya. Jadi naratif review bersifat lebih longgar. Jadi bersifat lebih longgar dalam metode cocok untuk pemahaman umum. Jadi untuk memahami teori secara umum, saudara bisa menuliskannya dalam bentuk naratif. Kemudian contohnya misalnya adalah tinjauan teori. Nah, sedangkan di systematic review ini lebih metodologis, ya. Lebih metodologis, kemudian menjawab pertanyaan spesifik dengan transparansi tinggi, ya, dan dapat direplikasi. Dapat direplikasi. Nah, sehingga nanti saudara perlu protokol untuk melakukan analisis ini. Salah satunya bisa saudara merujuk ke protokolnya Prisma ataukah Prospero. Nah, sedangkan untuk meta-analisis ini berfokus pada penggabungan hasil kuantitatif. Penggabungan hasil kuantitatif sering digunakan dalam bidang klinis, bidang medis, atau teknik eksperimental. Nah, ini kalau saudara mau eksperimen, biasanya saudara nulis review papernya harus pakai metode meta-analisis. Nah, dalam prakteknya, mahasiswa, bagian besar mahasiswa itu banyak menggunakan systematic review. Nanti saudara bisa lihat contoh-contoh paper yang saya upload yang berkaitan dengan systematic review yang bisa saudara download di LMS, Learning Management Systemnya ITS, Institut Teknologi 10 November. Biasanya saya letakkan di bagian My ITS Classroom, ya, di My ITS Classroom untuk mata kuliah ini. Jadi saudara bisa akses contoh paper systematic review, lebih dari 15 paper yang saya upload. Nanti saudara bisa pelajari polanya, pelajari strukturnya, saudara gabungkan dengan apa yang saya jelaskan di sini. Nah, nanti setelah itu saudara bisa memulai untuk menulis. Memulai untuk menulis itu biasanya memerlukan energi yang sangat luar biasa untuk memulai. Jadi barriernya mahasiswa yang menulis disertasi, menulis tesis itu adalah biasanya adalah barrier pertamanya adalah untuk memulainya. Untuk memulainya itu perlu energi yang sangat luar biasa. Ya. Nah, di subsection berikutnya kita lihat di naratif review ini karakteristiknya adalah naratif review ini tidak memiliki struktur eksplisit, ya. Pemilihan literaturnya fleksibel, sering digunakan untuk menjelaskan kerangka teori, ya, dan sejarah perkembangan suatu konsep. Ya, jadi ini biasanya bagian awal dari systematic review. Kalau saya pribadi biasanya memakai naratif review karena saya harus membaca beberapa paper, kemudian dari beberapa paper itu saya rangkum dalam sebuah paragraf, 1 atau 2 atau 3 paragraf yang berisi histori perkembangan itu dan menjadi sebuah helikopter view, ya. Nah, kemudian naratif review itu biasanya menjadi titik awal, seperti yang saya sampaikan, menjadi titik awal eksplorasi. Titik awal eksplorasi mahasiswa pasca sarjana terhadap suatu topik. Jadi kapan digunakan, itu biasanya seperti yang saya sampaikan baru saja, saudara bisa menggunakan naratif review ini sebagai kalimat-kalimat atau paragraf-paragraf awal dalam tulisan saudara, ya, untuk mengantarkan ke permasalahan. Nah, kemudian naratif review biasanya menjadi titik awal eksplorasi, ya, bagi mahasiswa pasca sarjana terhadap suatu topik. Tapi biasanya seperti yang saya sampaikan, karena sifatnya naratif, maka kelemahannya adalah potensi biasnya sangat tinggi, ya. Nah, potensi biasnya sangat tinggi karena tidak ada data. Ya ada data, cuma kita menuliskannya dalam bentuk naratif, ya.
Kemudian misalnya, kenapa ada potensi bias yang cukup tinggi? Misalnya, Anda tertarik pada perkembangan sistem propulsi LNG di kapal misalnya. Naratif review bisa membantu menjelaskan latar belakang dan tren awal, tapi belum cukup kuat untuk menjawab pertanyaan riset yang spesifik secara sistematis. Jadi kalau sebagai pengantar awal, sudah cukup bagus. Nah, kelemahannya adalah tidak bisa diulang atau direplikasi dengan metode yang sama. Tidak cocok untuk menjawab pertanyaan riset spesifik. Nah, itu. Nah, kemudian systematic review merupakan standar emas, ya, golden standard dalam review paper teknik. Ya, jadi ini merupakan standar emas. Jadi Anda perlu menyusun protokolnya secara eksplisit. Nanti di bagian video berikutnya, apa yang saudara kerjakan itu harus ditulis di review paper saudara. Nah, nanti saudara bisa melihat salah satu contohnya review paper yang saya tulis, nanti saudara bisa lihat. Ya tidak terlalu sempurna, tapi sudah mendekati protokol ini. Nah, jadi dalam review Anda perlu menyusun protokol secara eksplisit, memilih kata kunci pencarian, menetapkan kriteria inklusi dan eksklusi, serta menganalisa literatur berdasarkan metode yang bisa direplikasi, ya, yang bisa direplikasi. Nah, prosesnya mungkin tampak rumit, tapi sebetulnya tidak, cuma tedious saja. Kalau saya bilang itu sebagai sesuatu yang berulang, ya, sebagai sesuatu yang berulang. Nah, prosesnya mungkin terlihat rumit, tapi inilah yang membuat hasil review Anda terlihat kredibel dan layak diterbitkan di jurnal atau di seminar internasional. Nah, nanti saudara pasti akan memerlukan tools, ya, seperti yang saya sampaikan tadi. Saudara bisa memakai Prisma sebagai protokolnya. Kemudian yang saudara perlu lagi, mungkin saudara perlu aplikasi untuk manajemen referensi. Nah, saudara bisa pakai Zotero, bisa pakai bisa pakai Zotero, kemudian bisa pakai yang miliknya, nanti akan saya sampaikan di, ini saudara bisa pakai Zotero, ya, bisa pakai screening toolsnya ini bisa pakai Mendeley atau Zotero, ya. Saya biasanya pakai, Pak Dwi biasanya pakai apa? Saya biasanya pakai Mendeley. Tapi ada beberapa mahasiswa yang pakai Zotero atau yang memakai bawaan dari Microsoft Word. Nah, oke, bisa dipakai itu. Nah, kemudian meta-analisis. Karakteristik dari meta-analisis, jadi review paper yang masuk kategori meta-analisis, karakteristiknya adalah metode reviewnya paling kuantitatif. Anda tidak hanya mengumpulkan dan membandingkan hasil studi, tapi juga menggabungkan menggunakan teknik statistik. Misalnya, jika Anda banyak penelitian tentang efisiensi bahan bakar mesin kapal dual fuel, Anda bisa menghitung rata-rata effect size dari berbagai studi tersebut. Kemudian, kapan Pak digunakan? Nah, bila studi eksperimental tersedia dengan variabel terukur. Nah, ini biasanya nanti kapan digunakan kalau saudara biasanya banyak berhubungan dengan eksperimen. Umum di bidang kesehatan, umumnya di bidang klinis, psikologi, kemudian teknik eksperimental. Kalau di bidang kita misalnya adalah meta-analysis of fuel economy in dual fuel marine engine misalnya. Ini sebagai misalnya.
Nah, ini ada beberapa catatan kecil mengenai meta-analisis. Ini biasanya kurang cocok jika data primernya itu tidak tersedia atau sangat beragam. Jadi disparitasnya terlalu tinggi. Nah, bias publikasi bisa menjadi tantangan. Nah, ini tantangannya kalau saudara memakai meta-analisis. Itu sebabnya banyak publikasi review paper itu menggunakan systematic review. Nah, kapan kita harus memulai dan kenapa harus menulis paper review? Nah, itu pertanyaan ini cukup bagus sekali yang harus ada jawabannya harus cukup kuat sehingga saudara memiliki motivasi yang tinggi untuk mulai menulis review paper. Oke, kita bahas. Yang pertama adalah ini adalah cara yang sangat efektif untuk memahami peta riset. Ya, peta riset secara menyeluruh, Anda akan mendapatkan gambaran besar tentang tren, pendekatan, dan celah-celah dalam bidang yang Anda minati. Nah, kemudian yang kedua, review paper sering menjadi referensi utama bagi peneliti lain. Jadi kalau saudara ingin belajar cepat mengenai satu topik, cari saja paper review-nya sehingga saudara memiliki gambaran umum ya, gambaran umum dari suatu bidang tertentu yang ingin saudara dalami. Nah, itu kenapa? Karena peneliti atau penulis tersebut sudah melakukan sintesa sehingga nanti saudara bisa mencari gap apa yang ditulis oleh penulis tersebut. Mungkin ada 1, 2, 3, 4 titik atau isu yang belum atau luput dari kajian dari penulis tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah jika Anda sedang mempersiapkan tesis atau disertasi, tentu ini adalah alasan kuat saudara mengapa menulis review paper. Maka jika Anda sedang mempersiapkan tesis atau disertasi, menulis review akan sangat membantu menyusun kerangka teori, ya, sangat membantu menyusun kerangka teori dan arah metodologi. Nah, ini biasanya kesalahan mahasiswa itu adalah kalau menulis proposal itu langsung menulis chapter 1 kurut. Padahal untuk menulis proposal yang baik itu tidak harus dimulai dari chapter 1. Justru saudara harus memulainya dari menulis atau mengkaji paper-paper yang nanti agar tidak sia-sia waktu saudara dan terdokumentasi dengan rapi dan secara administratif saudara bisa memenuhi syarat kelulusan, saudara bisa convert apa yang saudara lakukan itu dalam bentuk review paper. Nah, kemudian berpeluang besar untuk diterbitkan dengan tingkat citasi tinggi. Ini kalau saudara menjadi akademisi atau menjadi peneliti, ini akan menjadi tolak ukur reputasi saudara. Kemudian yang terakhir itu akan memberikan kontribusi teoritis tanpa perlu riset laboratorium yang secara langsung, ya. Jadi ini sebenarnya juga memberi kontribusi karena saudara membantu peneliti lain memahami tren apa yang sedang terjadi, kemudian kemungkinan ada gap di mana. Nah, seperti itu. Sehingga tulisan saudara nanti mungkin akan banyak dirujuk oleh peneliti lain. Nah, di bagian section 2 dari berapa section? 10 section, mungkin saya menulisnya terbagi dalam 7 video. Di section kedua ini kita akan mendiskusikan mengapa menulis review paper. Nah, yang pertama adalah ada motivasi akademik, yang kedua ada manfaat strategis, dan yang ketiga adalah peran review paper dalam riset lanjutan. Nah, ini penting. Kemudian yang keempat ada beberapa contoh nanti yang bisa kita diskusikan. Alasan akademik mengapa kita harus menulis review paper adalah yang pertama, Anda bisa mendapatkan helicopter view. Anda bisa mendapatkan helicopter view dari topik
riset. Anda bisa mendapatkan helikopter view atau gambaran menyeluruh atas suatu bidang. Siapa meneliti apa dengan pendekatan seperti apa. Nah, ini penting. Yang kedua itu nanti Anda bisa mengidentifikasi state of the art dan menemukan research gap. Nah, menemukan research gap yang belum banyak dibahas. Kenapa? Karena saudara mereviewnya banyak paper. Siapa meneliti apa, terus arahnya kemana. Saudara dokumentasikan dengan rapi, dengan protokol tertentu, misalnya pakai Prisma tadi, yang barusan saya singgung di atas. Nah, kemudian yang ketiga adalah hasil dari review akan memperkuat fondasi teoritis penelitian Anda sendiri. Hal ini sangat penting dalam penulisan tesis atau disertasi, ya, agar tidak mengulang hal yang sudah teliti atau salah arah. Nah, ini banyak terjadi di mahasiswa S1 ya. Jadi yang bagian terakhir yang saya sebutkan tadi, menghindari pengelolaan riset yang tidak perlu. Ini banyak terjadi di S1. Ya, kalau S1 kita bisa maklum lah, karena memang di level S1 itu masih tahapnya menulis. Misalnya contoh mengenai RCM, RDA, atau topik apapun itu pasti topiknya berulang, hanya objeknya saja yang berbeda. Nah, itu mungkin kalau di level saudara itu sudah mulai harus dihindari untuk melakukan penelitian yang berulang. Nah, ini di subsection berikutnya ini adalah manfaat strategis dari menulis review paper itu adalah Anda bisa meningkatkan peluang publikasi di jurnal bereputasi. Ya. Anda juga mulai melatih kemampuan menulis akademik secara kritis dan sistematis. Ya. Secara kritis dan sistematis. Ya. Kemudian tidak hanya itu, ya, tidak hanya itu saja. Review paper yang bagus menunjukkan bahwa Anda menguasai literatur, dan ini menjadi nilai tambah dalam kolaborasi riset dan ketika mengajukan proposal. Nah, ini banyak sekali pada waktu ujian proposal itu masalahnya yang diuji itu tidak tahu masalahnya apa. Jadi tidak tahu masalahnya apa. Kenapa? Karena mereka belum menguasai literaturnya, yang dibaca terlalu sedikit, sehingga tidak tahu research gap-nya kemana, arahnya kemana. Nah, itu akan menjadi problem tersendiri, dan kemungkinan nanti proposal saudara ditolak itu akan sangat besar. Nah, untuk itu saran saya mulai sekarang kita coba mulai belajar menulis secara teratur, mengikuti protokol tertentu. Alhamdulillah jika saudara mengikuti penjelasan saya melalui video ini, mungkin bisa membantu saudara mulai menulis review paper. Nah, di section 23 ini semacam summary, tidak summary tapi highlight dari apa yang saya sampaikan hari ini. Pertama, ingat bahwa review itu artinya saudara sedang membuat peta jalan bagi penelitian lanjutan, ya, penelitian lanjutan. Biasanya dengan menuliskan review paper ini, Anda tahu apa yang sudah dilakukan dan di mana posisi pertanyaan riset Anda. Jadi dengan membuat peta ini, dengan membaca banyak materi secara urut mulai dari awal sampai penerbitan terakhir, saudara bisa mengetahui di mana sih sebetulnya posisi kita itu. Pertanyaan saudara itu ada di mana? Apakah sudah dibahas orang? Apakah sudah obsolete? Ataukah justru belum banyak yang melakukan? Nah, di sini review paper bisa digunakan untuk mengembangkan hipotesa. Ya, hipotesa yang relevan, kemudian membandingkan hasil eksperimen, dan ini yang penting, menghindari duplikasi riset. Karena saudara sekarang sudah ada di
pasca sarjana, bukan di tahap sarjana lagi. Nah, dalam tesis atau disertasi saudara, itu bagian kajian pustaka yang kuat, jadi kajian pustaka yang kuat ini, itu seharusnya berbasis pendekatan pada review paper. Nah, berbasis pada pendekatan review paper yang sistematis, seperti yang seperti pepatah, bukan pepatah ya, mungkin jargon tepatnya itu, peneliti yang baik bukan hanya tahu cara eksperimen, bukan tahu cara eksperimen saja, tapi juga tahu yang sudah dan belum dilakukan oleh orang lain. Nah, yang sudah dilakukan orang lain apa, yang belum dilakukan oleh orang lain apa, saudara mau masuk di gap yang mana, itu adalah yang terpenting dalam review paper ini. Ya. Kemudian ini ada sebuah contoh hipotetikal. Contoh hipotetikal itu artinya ya contoh, bukan contoh real. Misalnya adalah, kita lihat contohnya, ini ada seorang mahasiswa pasca sarjana mereview mengenai disertasi atau topik dengan systematic review, dengan metode systematic review. Kemudian apa yang direview misalnya adalah teknologi pemantauan kondisi mesin kapal atau sistem monitoring, condition monitoring pada main engine atau pada peralatan yang ada di kapal. Hasilnya adalah misalnya dia bisa mengidentifikasi celah pada sisi integrasi. Integrasi apa Pak? Sensor dengan model prediktif. Dari sana berkembang menjadi topik tesis, misalnya pengembangan sistem prediktif berbasis machine learning untuk failure detection diesel system. Nah, itu adalah salah satu contoh kecil. Nanti saudara, contoh lainnya bisa saudara review pada paper yang saya upload di Learning Management Systemnya ITS atau di MyITS langsung di section kelas ini ya. Saudara lihat di page itu, nanti saudara akan bisa download contoh-contoh paper yang saya upload. Oke, ini adalah akhir dari presentasi atau penjelasan saya dari bagian pertama dari 7 bagian atau 7 video tutorial. Insya Allah kita akan lanjutkan pada tutorial video kedua. Jika saudara memiliki pertanyaan atau sesuatu untuk didiskusikan, silakan temui saya di kampus, ya, temui saya di kampus, atau saudara bisa menghubungi WA saya, WhatsApp, nomor WhatsApp saya yang saudara sudah tahu ada di grup. Nah, sebelum kita akhiri, ada baiknya kita berdoa agar sesi tutorial kali ini barokah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.